Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pasnya cal. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum ta'limun wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir. Al-ifadata wal istifada wal hasanata masuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Tiqa wajhihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Berisik ternyata nih ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Mudahan kesempatan untuk bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab Syarah Manaqib karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syarah Manaqib karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua syurah, semua guru kita, semua orang tua kita, semua muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, musarikil ardi ila mugharibiha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua doa kita lah dunia wal akhirah salihah. Wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani fi kitabihi, coba lawan kita, fi kitabihi Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ila an qala walladzina yatasarrafuna, ben suaranya rapata pintu lawang, walladzina yatasarrafuna fi quburihim katasarrufil ahya'i arba'atun ma'ruf al-Karqi wa Hayat Ibnu Qais Al-Harrani wa Aqil Al-Mumbaji Syekhus Suyuhil Alam fi waqtih wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Waladina lantai wong akeh tasarrufun ngukang podo tasarruf sapa alladina fi kuburihim ing dalam kubur-kubure alladina katasarrufil ahya iku dene tasarrufe pira-pira wong kang urip. Iku arbaatun iku wong papat ma'ruf al-Karhi rupane Syekh Ma'ruf al-Karhi wa Hayat Ibnu Qais Al-Harrani lan Syekh Hayat Ibnu Qais Al-Harrani wa Aqil Al-Mumbaji lan Syekh Aqil Al-Mumbaji Syekhus Suyuhil Alam fi waqti sehe pira-pira gurune dunya ing dalam waktune wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maksudnya gimana sih ya tasarrufuna fi kuburihim katasarrufil ahya. Jadi kan para ulama, para aulia ya, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian dalam ayat orang-orang yang mati syahid itu, mereka itu nggak mati, tetapi mereka itu masih hidup. Nah, sehingga ada beberapa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka itu ketika meninggal dibandingkan dengan ketika mereka hidup itu sama saja. Dalam arti karomah-karomah yang tampak, yang muncul dari mereka itu sama gitu tuh. Dan mereka ternyata ada 4 wali, yang diantaranya adalah Syekh Ma'ruf Al-Karhi, kemudian Syekh Hayat bin Qais Al-Harrani wa Aqil Al-Mumbaji dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi tasarruf itu apa sih? Jadi tasarruf itu merupakan masdar dari tasarrufan rubai mazid ya. Tasarrufa sulati mazid biharfin 5 huruf ya. Yang berarti tasarruf itu ya berperilaku.
Tasarruf itu berperilaku, cuma dalam istilah sufi. Jadi tasarruf itu adalah menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berperilaku atau berbuat bebas. Ya, dalam arti ketika dia itu menunjuk seseorang dia menjadi orang yang miskin, langsung dia itu menjadi miskin. Dia menunjuk seorang yang sakit, sembuh, kamu sembuh, dia akan menjadi sembuh, dan seterusnya. Nah, jadi menurut Syekh Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, baik itu di Al-Futuhatul Makkiyah atau di Fususul Hikam, beliau menjelaskan bahwasanya ternyata wali-wali atau kasih-kasih Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia adalah wali-wali yang tidak menerima tasarruf dari Allah Subhanahu wa taala, dan meskipun menerima tasarruf dari atau tawaran untuk bertasarruf dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak kecuali dalam keadaan terpaksa amat gitu. Makanya ada seorang muridnya Syaikhul Qadir Al-Jilani rahimahullah yang namanya siapa itu? Lupa itu. Ada seorang murid Syaikhul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Itu yang diantaranya juga adalah Syekh Abu Madian. Jadi diceritakan itu di Fususul Hikam. Siapa? Syekh Abdul Razak, seorang putra dari Syaikhul Qadir Al-Jilani itu bertanya kepada Syekh Abu Madian, wahai Syekh Abu Madian, kenapa engkau itu tidak berharap seperti apa yang sudah kami dapatkan, sementara kami itu mengharapkan apa yang engkau dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Syekh Abu Madian, kami tidak mengharapkan dari siapapun, atau kami tidak mengharapkan keutamaan atau kemuliaan dari siapapun yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kami meninggalkan Allah taala berbuat seenaknya kepada kami, sehingga kami pasrah, kami tawakal, kami rela atas apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih kepada diri kami, sehingga kami tidak mengharapkan apapun yang ada dalam diri orang lain. Nah, seandainya kalau orang lain itu mengharapkan sesuatu yang ada dari kami, ya itu bukan urusan kami. Itu kata Syekh Abu Madian. Nah, sehingga dari ini menurut pendapat dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah, di mana kemuliaan seorang kekasih Allah Ta'ala itu bukan diukur dari karomahnya gitu, bukan, tapi dari kedekatannya dan dari tingkah lakunya sehari-hari. Bahkan bisa jadi seorang yang menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama sekali tidak menampakkan dirinya di hadapan orang lain, gitu ya. Nah, contoh yang seperti ini, walladzina tasarrafuna fi quburihim katasarrufil ahya, itu ya berarti karamah mereka nampak meskipun mereka sudah tidak hidup lagi. Jadi kehidupan mereka berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, kan gitu. Faidatun ukhra uta'iku faidah kang lain, qala alamul ulama Adi bin Musafir, qala ngucap sapa a'lamul ulama, sapa salah sijine tokoh-tokoh ulama Adi bin Musafir, rupane Syekh Adi bin Musafir. Idza ra'aita sabu'an nalikane ningali sapa ing sira sabu'an ing binatang buas, takhafuhu kang wedi sapa sira ing sabu. Fakul maka ngucap sapa sira lahu kedua sabu, qala laka adiyun, qala ngucap laka kedua sira sapa adiyun, adi idhab lunga sapa sira wadak lan ninggalaken sapa sira ing ingsun. Wa idza ra'aital amwas lan nalikane ningali sapa sira lan wajah ing pira-pira omba tsunami lah zaman saiki. Lil bahar kedua laut, fakul mengko ngucap sapa sira ayyuhal amwaj, pira-pira ombak, yaqulu laka adiyun, ngucap ing sira adiyun Syekh Adi bin Musafir, uskun meneng sapa
sira. Jadi sebuah faedah yang satu faedah yang bisa kita amalkan ya, dimana ketika kita berjalan atau bertemu di hutan misalnya dengan seekor binatang buas, harimau atau babi hutan ataupun yang lainnya gitu ya. Ini amalannya adalah cukup mengatakan seperti ini. Kamu wahai binatang, Adi bin Musafir, Syekh Adi bin Musafir itu bilang kepadamu ya, pergilah kamu dan tinggalkan aku. Itu untuk binatang buas. Dan laut pun sama, ketika laut itu ombaknya besar gitu. Ketika laut itu ombaknya besar atau mungkin ya bisa dalam keadaan tsunami gitu, itu bisa diamalkan. Yaqulu laka adiyun uskun. Wahai laut, wahai ombak yang besar, Syekh Adi bin Musafir bilang kepadamu diamlah. Dan ini mujarab sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Ibnu Sarraj dalam kitab Tufahul Arwah dan juga Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami' Karamatil Auliya. Itu menyebutkan hal ini. Oke, lanjut. Faidatun ukhra utayakiku faidah kang wone qala ngucap sapa ba'dahu sebagian ulama. Bima saking setengah saking barang yang pau kang manfaat apa ma asuma ing racun. Wal malduwa lan kang den apa tuh yang digigit ular, apa itu? Ya, keracunan cuman dari gigitan ular atau bisa. Gigitan dari bisa, dari gigitan binatang yang berbisa, itu maldu gitu, atau tawon itu juga bisa masuk ke sana. Di antara hal yang awal maldu walan kang den untuk iku anyakula yen to ngucap sapa anyakula apa yen to utawi yen to ngucap yang tong ucap sapa man salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan bismillah kelawan nyebut asmana Allah alladzi kang lahu kang iku tetep kedue alladzi nurun utawi cahaya layat fau kang ora padam wa arsyun lan singgasana layat tahawalu kang ora pindah wa kursiun lan kursi layat taharraku kang ora bergerak. Aksam tu sumpah sapa ingsun alaika ing ngatesi sira ayu hasumwe racun antakhruja ing yen metu sapa sira min hadzal makani saking iki panggonan bihaqqil ahdi kelawan haki perjanjian alladzi akhadha alaika alladzi kang akhadha kang alap alaika ing ngatesi sira sapa sayyidi tuan ingsun Ahmadur Rifai Syekh Ahmadu Ar-Rifai kang bangsa Rifai. Wa an yaqula qabla dzalika wa ba'dahu an yaqula yantu ngucap sapa man qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono ucapan. Wa ba'dahu lan ing dalem sawise mengkono-mengkono doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Nah, kemudian di sini ada faedah baru, faedah tambahan di mana yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ya. Di situ beliau menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa untuk mengobati racun atau orang yang keracunan dari gigitan binatang-binatang yang beracun, misalnya seperti ular, misalnya ular kobra lah, ular sawah itu, ular tanah, ataupun tawon ataupun yang lainnya itu tuh. Nah, ini doanya yang akan nanti kita baca. Tapi sebelum dan setelahnya itu harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Itu di awal dan di akhir ya. Berarti baca itu dulu kemudian baca doa Bismillahilladzi lahu nurun la yatfa wa arsyun la yatahawwal wa kursiyyun la yataharrak aqsamtu alayka ayyuhas sum an takhruja min hadzal makan bihaqqil ahdi alladzi akhadha alayka sayyidi Ahmad Ar-Rifai 3 kali. Nah, setelah itu baru ngucapin lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Gitu. Nah, itu faidah ya. Faidahnya cukup. Lanjut wafasal tuhu itu bisa wafasal tuhu bisa wafasal tuhu. Lanjut
Wa fasaltuhu lan misah-misah sapa ingsun ing kitab atau hadal iki susunan biwasait kelawan pira-pira wasitoh penengah sita tamarratin kelawan 6 pira-pira ambalan min la'ali saking pira-pira perhiasane at-taradi. Taradi itu ngedongake ridho, ngeridoake atau nyuwun keridoan anhu saking Syabdul Qadir. Wa man talaba wa man lam taisapani wong talaba kang nyupre sapa man al-imdada ing luapan ay tegese ali'anata ing bantuan wal isalata ilaina aliran ilaina maring kita bi asrarihi kelawan pira-pira rahasiane Syabdul Qadir. Wahia al-anwaru wahia al-halutai asriku al-anwaru pira-pira cahaya al-musyrifatu kang madangi alal qulubi ing atase pira-pira ati fal yajhar mongko becik ngebanteraken sapa man dikrahu ing penyebutan Syabdul Qadir ay Syabdul Qadir al-hadirun sapa al-hadirun pira-pira wong hadir fitil kal majalis ing dalam mengkono majelis. Indah bulughi al-qari'i nalikane tumekane wong kang maca ilaha marang mungkon-mungkon wasaid fi akhbarihi ing dalam pira-pira informasi atau kabari ceritane Syabdul Qadir ai Sayyidi Syabdul Qadir. Jadi kemudian Syekh Ja'far bin Hasan al-Barzanji rahimahullah melanjutkan wa fasaltuhu biwasaid min la'ali taradi anhu, dan kemudian dari susunan ya sejarah atau biografi dari Syabdul Qadir al-Jilani rahimahullah. Nah itu dipisah-pisah menggunakan apa? Menggunakan wasitah penengah. Apa sih maksudnya penengah itu? Ya, maksudnya adalah setiap itu ada pasal. Itu apa? Allahumma ansyur nafahatir ridwani alaih. Ya. Allahumma ansyur nafahatir ridwani alaih. Wa amidana bil asraril lati apa lagi? Auda'taha ladai. Jadi Allahumma ansyur nafahatir ridwani alaihi wa amidana bil asraril lati auda'taha ladai. Nah, itu ada 6 kali gitu. Di dalam kitab Lujanudani atau Al-Janidani ini ada 6 kali. Itu, dan ini merupakan apa? Pemisah ya antara katakanlah satu cerita, satu kisah, satu manakib dengan manakib yang lainnya. Itu. Dan kalau memang ada seseorang waman talabal imdad bi asrarihi falyajhar dzikrahu, kalau memang seseorang yang ingin meminta pertolongan dari Allah melalui Syabdul Qadir al-Jilani, ya ketika menyebutkan Allahumma ansyur nafahatir ridwani alaihi wa amidana bil asraril lati ta'alanya, itu harus dikencangkan itu ya. Tapi nanti kita ngomong ya berisik nih. Kita lanjut. Jadi gitu ya. Imdad itu apa sih imdad? Kita menyebutkan imdad. Waman talabal imdad, dan barang siapa yang menginginkan imdad atau luapan ya kalau dari menurut bahasa itu. Yang artinya adalah anwarut tawajjuh lis-sairin. Anwarut tawajjuh, cahaya-cahaya untuk menghadapkan diri kepada Allah bagi orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kalangan wa anwar muwajjahah lil wasilin, atau anwar cahaya berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu untuk kalimat ini lumayan lah. Wasamaituhu bil Lujainidani. Ini namanya Lujainidani ya. Wasamaituhu lan awih aran sapa ingsun ing iki kitab bil Lujainidani kelawan aran Lujainidani. Fal Lujain maka utawi lafaz Lujain bidhamil lam kelawan dhamma lafaz lam wa fathil jim lan fathai lafaz jim maknahu fiddah. Fiddah itu apa? Perak. Wadani maknahu al-khasis. Wadani lan lafaz dani maknahu utawi maknane dani iku al-khasisu iku kang remeh. Wal muradu huna al-qalil. Bi dzikri nubdatin min manaqibil qutbir rabbani, ing dalam nyebutaken
setitik saking pira-pira kemuliaane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami huwa utawi Ar-Rabbani. Lanjut, sebelum itu sedikit akan saya komentari ya. Jadi penamaan kitab ini kan Al-Lujain Udani. Lujain itu artinya perak, kemudian adan itu yang sedikit atau yang murah. Al-Lujain Udani fi dzikri nubdatin min manaqibil qutbir rabbani. Munasabahnya itu apa? Keterkaitannya atau hubungannya? Kayak nggak cocok gitu tuh. Perak yang murah dalam menyebutkan manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayak nggak nyambung gitu, nggak sinkron. Nah makanya kemarin waktu ada pertemuan dengan ada daurah ya di Cianjur itu, stay Imam Syafi'i di Cianjur. Saya mau berbicara dengan Syekh Syadi, salah seorang muhaqqiq di percetakan Darul Minhaj itu. Saya tanyakan gimana untuk judulnya itu, apakah Al-Lujain Udani atau gimana itu. Jadi kata beliau Al-Lujain Udani kayaknya nggak ada munasabah. Lujain itu artinya apa, Adani artinya apa, kemudian dihubungkan dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nggak ada hubungannya. Terus ketika kita telusuri ya biografi dari Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, ya kan, yang menyebutkan beberapa banyak karya-karya beliau, ternyata nggak ada dengan penyebutan Al-Lujain Udani, nggak ada. Bahkan di manuskripnya sekalipun namanya adalah Al-Janiyud Dani, gitu tuh. Namanya adalah Al-Janiyud Dani. Jani itu petikan, memetik kan, Al-Janiyud, memetik Al-Dani yang dekat. Maksudnya pengen mendekatkan apa ya, pemetikan manfaat-manfaat, faedah-faedah, karomah-karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, kan lebih nyambung, lebih sinkron kan daripada yang tadi perak yang murah ya dalam menyebutkan manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Gak nyambung, kurang sinkron. Nah, dalam penyebutan maknanya itu ya kurang sesuai lah, ya kurang kritis, perlu dikritisi Al-Lujain Udani, sehingga itu ya bisa jadi itu merupakan tahrif atau tasif ya, kesalahan penulisan yang kemudian sudah menyebar di Indonesia, sehingga nama kitab ini dikenal dengan nama Al-Lujain Adani. Itu Al-Lujain Adani. Padahal ya artinya tadi kurang sinkron gitulah kalau dikaitkan dengan antara isi dengan makna, antara judul dengan isi gitu ya. Maka Al-Qutbur Rabbani, kutub, makna kutub sudah lewat, sudah dijelaskan. Kemudian Ar-Rabbani, arti dari Rabbani itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fathul Mubin fi Syarhil Arba'in. Beliau mengatakan Ar-Rabbani huwa man ufidat alaihi al-ma'ariful ilahiyah. Itu seseorang yang dilimpahkan kepadanya kemarifatan Tuhan. Fa'arafa biha rabbahu wa 'arrafa an-nasa bi ilmihi wa 'arrafa an-nasa bi ilmihi ya. Maka dengan itu dia mengenal Tuhannya dan dia memperkenalkan Tuhannya kepada manusia dengan ilmunya, itu kan. Itu untuk arti dari Al-Qutbu, arti dari Ar-Rabbani itu ya. Dan padahal ya sudah lewat, sudah di awalnya udah ada pengutipan mengenai makna dari kata Ar-Rabbani ya, di halaman halaman berapa tuh, halaman di halaman 53 itu sudah disebutin makna Ar-Rabbani. Kemudian di sini diulang lagi, serapokolah, lumayan wae. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi rupani Tuan Engsun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Jilani, dokternya sama, bikasril jim, bukan Jailan atau Jilani atau Jailani, nggak ada Jilani. So, berarti seandainya kalau merubah dari kata Jai, ya berarti itu tasghir, kesalahan. Ya nggak jauh dengan Al-Janiyud Dani dengan Al-Lujain Udani. Beda lafaz, beda arti, beda harokat, beda arti kan gitu. Islam.
serah. Oke, lanjut. Faqulu. Nah, kemudian di sini menyebutkan nasab dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Faqulu, maka ngucap sapa ingsun fi syuri' ing dalem ngawiti ilal manakib maring manakib. Huwa utawi Syekh Qadir iku asy-Syaikhu Syekh Al-Kamilu kang sempurna, ai alladzi takamala kang dadi sempurna atau saling nyempurna apa fana'uhu apa fanae Syekh Qadir walam yaqalan ora tersisa minhu saking Syekh Qadir apa baqiyatun sisa yudriku biha ghairuhu ta'ala yudriku kang menangi sapa Syekh Qadir biha kelawan baqiyah ghairuhu ta'ala yang saliyane Allah Ta'ala. Nah, jadi Syekh Qadir ini merupakan asy-Syekhul Kamil. Kamil itu adalah seseorang yang fananya itu sudah sempurna. Kalau meleburnya hatinya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah sempurna. Ya, makanya beliau itu ya sudah sama sekali tidak mempedulikan orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan nanti seperti kisah yang akan dijelaskan, yang akan disebutkan di dalam kitab ini, bahwa khalifah itu harus tunduk kepada dirinya. Seorang khalifah kalau zaman sekarang kan katakanlah seorang raja, seorang presiden gitu, itu harus tunduk kepada dirinya. Dia nggak mau, beliau itu nggak mau, Syekh Abdul Qadir itu nggak mau siapa ketika khalifah itu datang dia berdiri. Jadi berdiri untuk menghormati presiden atau khalifah dia waktu itu, raja, nggak mau gitu. Dan justru sang khalifah lah yang menjadi murid dari beliau. Dia duduk sebagaimana jamaah-jamaah beliau, murid-murid beliau itu duduk di bawah. Ya karena kalau pengajiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu beliau biasa duduk di kursi, ya, duduk di kursi. Kemudian orang-orang yang murid-murid beliau itu ada di bawah, ada di bawah mendengarkan beliau, yang jumlahnya bahkan berapa? 70.000 orang, 70.000 murid, 70.000 hadirin yang menghadiri pengajian beliau. Wal jihbin, yes, ini kini kampungnya. Wal jihbin lan kang cepet maksudnya. Bikasril jim kelawan kasrai huruf jim, ay as-sari fi husuli muradihi. As-sari kang as-sari kang cepet fi husuli muradihi ing dalam hasil murade jihbit. Al-khabiru kang pengalaman. Al-wasilu kang usul ila maqam sidqi ma Allah maring maqam as-sidq, jujur ma Allah yang dalam sartane Allah. Okay. Ini ada beberapa ini ya catatan kaki mengenai arti dari kamil itu seperti apa. Nah, di sini saya kutipkan di catatan kakinya itu, saya kutipkan dari beberapa komentar ulama, yang diantaranya adalah menurut Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, yang diantaranya juga Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami di dalam kitabnya ya. Dan ini disebutkan oleh Abul Ala Afifi Al-Malamatiyah Wasufiyah wa Al-Futuwah. Itu bisa Anda lihat makna dari kamil, makna dari sempurna itu apa. Lanjut, wal wasilu ila maqami sidqi, di mana yang Syekh Qadir ini sudah mencapai kepada makom kejujuran bersama Allah Ta'ala. Jadi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tidak bisa diganggu gugat, sudah 100%, sama sekali tidak berubah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, tetap beliau itu adalah orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang usul itu apa sih? Ya. Usulu kama Allah, kata Syekh Ibn Athaillah Sakandari, usulu kama Allah, usuluka ilal ilmi bihi. Kata Syekh Ibn Athaillah, usuluka ilallah, usuluka kama Allah, engkau itu bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya adalah engkau itu bisa mengenal, bisa meyakini, bisa mengetahui, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu usul. Bukan berarti seorang yang usul kepada Allah Ta'ala itu berarti sudah sampai di satu tempat, bukan. Karena Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak membutuhkan
tempat wa huwa ghaniyun 'anil alamin. Wa huwa ghaniyun 'anil alamin, dan Allah Ta'ala itu adalah zat yang tidak membutuhkan alam semesta. Kemudian maqam siddiq, arti dari maqam siddiq itu adalah lubul ikhlas, adalah intisari dari ikhlas. Wa ikhlasi khawasil khawas kama qala Ibnu Ajibah fi Qadil Himam. Itu. Jadi maqam siddiq adalah maqam yang tinggi. Dan Ibnu Atha rahimahullah, Ibnu Atha itu salah seorang ahli sufi yang biografinya itu, yang beliau merupakan salah satu tokoh dari Ar-Risalatul Qusairiyah, ya. Tokoh-tokoh sufi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qusairi di dalam risalah Qusairiyahnya, di mana Ibnu Athaillah bilang wala yablughu ahadun ila maqami sidqi bis-shaumi was-salati wala bi syai'in min al-ijtihad walakin wasala ila maqami sidqi bi an tarha nafsahu baina yaday qala anta la budalana minka. No, tak boleh. Kata Ibnu Atha, seseorang itu tidak akan bisa mencapai maqam siddiq, maqam kejujuran bersama Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, atau dengan upaya yang maksimal, nggak bisa. Tetapi caranya adalah walakin wasala ila maqami sidqi bi antaraha nafsahu baina yaday. Tapi seseorang itu dapat mencapai maqam kejujuran itu dengan menjatuhkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dia sama sekali tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Zul maqamatil aliyatis syarifah wallahu taala a'lam bissawab. Orang penak. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian yang bisa kita lanjutkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.